Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Sapitri, NPM 20310500085, Prodi Sosiologi Agama 7A. Izin menjelaskan AI terhadap pendidikan di Indonesia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Erin Nurmaulidia. Di Indonesia, perkembangan teknologi dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI memberikan peluang besar untuk meningkatkan sistem pendidikan. Menurut Johan, AI merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. AI adalah suatu langkah untuk menciptakan komputer, robot, aplikasi, atau program yang bekerja secara cerdas layaknya seperti manusia di era digital. AI memainkan peran yang semakin penting dalam membantu mahasiswa menghadapi tantangan belajar dan mencapai keberhasilan akademis. Keberadaan AI telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teknologi pendidikan, memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Di sini saya akan mengeksplorasi peran AI dalam kehidupan mahasiswa, memperkenalkan berbagai penerapan AI dalam pendidikan, dan merinci dampaknya terhadap pengalaman belajar mahasiswa. Pertama, AI menawarkan kemampuan untuk mempersonalisasi pembelajaran. Dengan menggunakan algoritma cerdas, AI dapat menganalisis data setiap mahasiswa dan membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini berarti setiap mahasiswa dapat belajar dengan cara mereka sendiri yang paling efektif, sehingga meningkatkan efisiensi dan hasil belajar. Selain itu juga, AI dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh lebih baik, memungkinkan mahasiswa mengakses materi belajar dari mana saja dan kapan saja. Dengan menggunakan AI, materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar setiap mahasiswa sehingga tidak akan ada yang tertinggal. Kemudian, dalam konteks evaluasi, AI juga memegang peranan penting. Sistem AI dapat menggunakan untuk menilai tugas mahasiswa secara otomatis, mengurangi beban kerja dosen pengajar, dan memastikan konsistensi dalam penilaian. Hal ini juga membuka kemungkinan penggunaan analisis data yang lebih mendalam untuk mengevaluasi kemajuan mahasiswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. AI adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Anders Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap sebagai komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan AI juga merupakan bidang multidisiplin yang bertujuan untuk mengotomatisasi aktivitas yang saat ini membutuhkan kecerdasan manusia. Manusia dan kecerdasan buatan dapat bekerja sama untuk membuat keputusan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi. Keberhasilan terbaru AI yaitu sistem yang secara otomatis menyesuaikan perangkat keras dengan kebutuhan pengguna tertentu. AI dapat digunakan dalam pendidikan untuk memengaruhi moral dan karakter siswa, meningkatkan ketajaman mental mereka, dan memberi mereka wawasan baru. Menurut Michael Lauren, perkembangan elektronika terkomputerisasi, khususnya jumlah bisnis di berbagai sektor ekonomi, dipengaruhi oleh diperkenalkannya komputer pribadi pada tahun 1971. Karena kemajuan komputer pribadi, organisasi non-pemerintah sekarang dapat membeli dan menggunakan komputer untuk berbagai tujuan. Kemampuan mesin untuk melakukan berbagai fungsi lain menjungkir balikan realitas manusia. Selby pertama kali mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai studi tentang perilaku manusia yang cerdas dan mesin dan berusaha menerjemahkan perilaku itu ke dalam artefak, misalnya teknologi yang berhubungan dengan komputer. Berdasarkan definisi tersebut, kecerdasan buatan berada di garis depan komputasi, teknologi, mesin, dan inovasi informasi terkait komputer, dan pengembangan teknologi komunikasi memberdayakan komputer untuk melakukan fungsi sebagai manusia atau serupa.
Sebagai hasil dari penciptaan dan penerapan teknologi baru serta pendidikan, kecerdasan AI semakin banyak digunakan di sektor pendidikan. Kecerdasan AI adalah sistem yang dikembangkan dan diinovasi dalam bidang penelitian yang dimodelkan pada mesin, komputer, dan artefak lain yang mungkin memiliki kecerdasan yang sama atau lebih baik daripada manusia. Kemampuan beradaptasi dan niat yang menampilkan pengambilan keputusan, kognisi, dan pembelajaran. Referensi kecerdasan buatan meliputi superkomputer, komputer dengan daya pemrosesan yang luar biasa kognitif, dan kemampuan fungsional seperti manusia yang berinteraksi dengan superkomputer. Memang gambar bergerak yang berbeda telah dibuat untuk menampilkan kemampuan kecerdasan buatan, seperti kapasitas untuk memantau kualitas udara interior di gedung pintar, suhu, dan pemutaran musik, tergantung pada perasaan penghuni ruang. Dalam bidang pendidikan, terdapat peningkatan jumlah aplikasi kecerdasan buatan dalam pendidikan, termasuk sistem komputasi tertanam. Misalnya, dengan memasukkannya ke dalam robot, kecerdasan buatan komputer dan perangkat pendukung dimungkinkan untuk membuat robot yang meningkatkan pengalaman belajar siswa, dimulai dengan unit pendidikan paling dasar, pendidikan prasekolah. Seperti yang ditunjukkan oleh berbagai penelitian, web online, belajar, kemudian menyelesaikan tugas untuk kelulusan mudah dari memberikan materi kepada siswa secara online atau di web. Ini telah berkembang menjadi sistem berbasis web yang cerdas dan mudah beradaptasi. Libatkan pelatih dan peserta didik dalam perilaku mereka untuk beradaptasi sesuai memperkaya pengalaman mengajar mereka. Kemudian, kecerdasan AI dalam pendidikan diintegrasikan ke dalam manajemen, pendidikan dan pengajaran atau pembelajaran. Area ini membentuk ruang lingkup penelitian sebagai kerangka kecerdasan buatan untuk penilaian dan pemahaman dalam pendidikan. Menurut Nathaniel dan Jonathan, pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan, terutama penggabungannya ke dalam layanan internet serta sumber daya pendidikan berbasis web, telah mengarah pada penerapan perbaikan dalam pengajaran. Karena kecerdasan buatan memungkinkan pengembangan dan penggunaan pendidikan yang lebih baik. Alat untuk platform, keuntungan atau kemajuan serupa dalam pendidikan disebutkan dalam penelitian tambahan yang dinilai. Selanjutnya, manfaat AI untuk pendidikan yang pertama adalah menyajikan proses belajar yang lebih cerdas. Dengan analisis yang cermat pada pencapaian setiap siswa, pembelajaran dapat dilakukan secara lebih personal dan nyaman, sesuai dengan bidang yang diperlukan oleh setiap siswa. Secara ideal, hal ini dapat membantu seseorang belajar dengan lebih fokus. Pasalnya, pembelajaran yang dilakukan juga dapat menjadi sesi interaktif sehingga siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, namun juga dapat ikut serta untuk melakukan pencarian informasi. Pada cakupan yang lebih luas, AI dapat menghadirkan banyak sekali informasi mengenai apa yang diminati siswa. Tentu kita semua tahu siswa akan lebih antusias belajar pada bidang yang disukainya. Dan AI dapat membantu mereka menemukan informasi yang baru dan relevan pada topik terkait. Dalam konteks kekinian, kecerdasan buatan dapat membantu tenaga pengajar dalam melakukan penilaian pada soal dan tugas yang diberikan pada siswanya. Namun, pengembangannya masih dalam tahap kemampuan membantu penilaian soal pilihan ganda. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI juga bertujuan untuk pendidikan, kualitas pendidikan, dan elemen yang mengintegrasikan realitas virtual dan teknologi 3D juga dapat ditemukan dalam penelitian lain yang mengeksplorasi manfaat simulasi, aplikasi team viewer, dan banyak lagi. Ini menekankan penggunaan gamification atau teknologi yang terhubung ke 3D serta realitas virtual untuk melacak efektivitas dan efisiensi pendidikan. Dalam studi lain, robot humanoid yang ekspresif dan dapat berbicara serta keterampilan percakapan mempromosikan kualitas pengajaran dengan meningkatkan keterampilan dan memfasilitasi keterlibatan pelajar dengan penampilan seperti manusia. Baik, mungkin sekian materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.